Menjadi orang tua baru itu seperti dilempar ke planet asing. Sebuah dunia yang dipenuhi dengan bahasa yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Aturan yang terus berubah, dan makhluk kecil yang sepenuhnya bergantung pada Anda. Semuanya serba baru dan membingungkan. Dari memilih popok yang tepat, hingga memahami tangisan bayi, setiap hari adalah kurva pembelajaran yang curam. Dulu, kita cuma mikirin cicilan. Sekarang jadwal menyusui dan warna pup bayi jadi topik utama. Percakapan tentang liburan mewah telah digantikan oleh diskusi mendalam tentang tekstur dan frekuensi buang air besar. Tahun pertama bayi adalah petualangan besar, sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan kebahagiaan yang tak terduga. Otak berkembang, tubuh membesar, setiap hari membawa kemajuan baru yang menakjubkan. Dari senyum pertama hingga langkah pertama, Anda menyaksikan keajaiban pertumbuhan di depan mata Anda. Dan setiap hari ada kejutan baru. Anda akan terkejut dengan hal-hal yang dapat dilakukan bayi Anda, dan Anda akan lebih terkejut lagi dengan hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk mereka. Tapi, di balik keajaiban itu ada bonus yang sering bikin panik. Penyakit, pilek, demam, ruam, daftar penyakit bayi seolah tak ada habisnya. Tenang, ini normal, semua orang tua pasti mengalaminya. Ini adalah bagian dari proses membangun kekebalan tubuh mereka. Sistem imun bayi itu seperti satpam baru. Masih belajar, jadi gampang kecolongan virus atau bakteri. Mereka belum memiliki pengalaman untuk melawan semua ancaman kecil yang ada di sekitar mereka. Wajar kalau bayi sering sakit di tahun pertamanya. Ini adalah cara tubuh mereka belajar dan menjadi lebih kuat. Tugas kita, jadi komandan satpam yang siaga. Kenali musuh, pelajari gejala, dan siapkan strategi. Ketahui perbedaan antara pilek biasa dan sesuatu yang lebih serius. Jangan panik setiap kali bayi bersin atau batuk. Sebagian besar waktu, itu hanya refleks alami. Anggap saja ini bagian dari kurikulum orang tua. Setiap penyakit adalah pelajaran, setiap gejala adalah petunjuk. Pengetahuan adalah senjata utama melawan kepanikan. Semakin banyak Anda tahu, semakin percaya diri Anda akan merasa. Bayangkan ini seperti main game. Kalau tahu musuh dan cara mainnya, kita lebih siap. Kita bisa merespons dengan cepat dan efektif. Kita akan bahas satu persatu penyakit langganan bayi, cara mengenalinya, dan strategi menghadapinya. Kita akan membahas gejala, pengobatan rumahan, dan kapan harus mencari bantuan medis. Tujuannya bukan jadi dokter dadakan, tapi jadi orang tua yang informatif dan percaya diri. Anda adalah advokat terbaik untuk kesehatan bayi Anda. Bayi bisa merasakan energi kita, kalau kita tenang, mereka pun ikut tenang. Jadi, tarik napas dalam-dalam, dan percayalah pada insting Anda. Siap? Mari mulai petualangan ini. Bersama-sama kita akan menavigasi dunia perbayian. Kencangkan sabuk pengaman, karena perjalanan ini penuh gumoh, tangisan, dan tawa tak ternilai. Ini adalah roller coaster emosi yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Selamat datang di dunia perbayian. Yuk, kita mulai. Mari kita hadapi semua tantangan dan merayakan semua kemenangan bersama. Musim pertama yang sering menghampiri bayi adalah ISPA, atau infeksi saluran pernapasan akut, yang lebih dikenal sebagai batuk pilek. Ini adalah penyakit yang sangat umum pada bayi, terutama karena sistem kekebalan tubuh mereka masih berkembang. Gejala awalnya seringkali sangat jelas, hidung meler, mengeluarkan cairan bening atau kekuningan. Kemudian disusul dengan batuk, baik batuk kering maupun berdahak, yang bisa mengganggu tidur bayi. Bersin juga menjadi tanda umum, sebagai upaya tubuh untuk mengeluarkan iritan dari saluran pernapasan. Kadang disertai demam ringan, sebagai respons alami tubuh terhadap infeksi. Demam ini biasanya tidak terlalu tinggi, tetapi tetap perlu diperhatikan. Akibatnya, bayi jadi rewel dan mudah menangis karena merasa tidak nyaman. Mereka juga menjadi susah tidur karena hidung tersumbat atau batuk yang mengganggu. Dan yang paling membuat khawatir, mereka bisa susah menyusu karena kesulitan bernapas saat makan. Pencegahan terbaik adalah dengan menjauhkan bayi dari orang sakit, terutama yang sedang mengalami gejala pernapasan. Selain itu, rajin cuci tangan sebelum menyentuh bayi, terutama setelah beraktivitas di luar rumah. Dan pastikan sirkulasi udara di ruangan bayi bagus, agar udara tetap segar dan tidak lembab. Kalau bayi sudah terlanjur kena batuk pilek, jaga bayi tetap terhidrasi dengan memberikan cairan yang cukup, dan bersihkan hidungnya secara rutin dengan salin untuk membantu melegakan pernapasan. Demam sebenarnya bukan penyakit, tapi alarm tubuh yang menandakan adanya sesuatu yang tidak beres. Suhu tubuh bayi di atas 37,5 Grad, pastikan bayi mendapatkan cukup cairan untuk mencegah dehidrasi.
Berikan kompres hangat di dahi atau ketiaknya, dan pakaikan baju yang tipis dan nyaman agar panas tubuh bisa keluar. Hindari menyelimuti bayi dengan tebal-tebal, karena justru akan membuat suhu tubuhnya semakin meningkat. Diare ditandai dengan pup yang cair, frekuensi BAP yang lebih sering dari biasanya, dan kadang warnanya kehijauan. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari infeksi virus atau bakteri, hingga reaksi terhadap makanan baru yang diperkenalkan. Pencegahan yang paling penting adalah dengan selalu mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan atau menyentuh bayi. Selain itu, pastikan untuk selalu mensterilkan peralatan makan bayi, seperti botol dan dot. Jika bayi sudah mengalami diare, fokus utama adalah mencegah dehidrasi. Berikan ASI sesering mungkin, atau oralit khusus bayi untuk menggantikan cairan yang hilang. Waspadai tanda-tanda dehidrasi, seperti mulut kering, dan popok yang kering lebih dari 6 jam. Jika muncul tanda-tanda ini, segera konsultasikan dengan dokter. Sembelit ditandai dengan pup yang keras, bayi yang mengejan saat BAB, dan frekuensi BAB yang jarang. Kondisi ini biasanya muncul saat bayi mulai mengonsumsi ASI atau susu formula. Salah satu cara untuk mencegah sembelit adalah dengan memastikan bayi mendapatkan cukup cairan. Berikan juga makanan berserat seperti buah pir atau buah plum, yang dikenal dapat membantu melancarkan pencernaan. Pijat lembut perut bayi dengan gerakan melingkar searah jarum jam, atau gerakan kakinya seperti sedang mengayuh sepeda untuk merangsang pergerakan usus dan membantu BAB. Semua ini bisa membantu melancarkan BAB. Intinya, kenali gejala-gejala umum penyakit pada bayi, lakukan perawatan dasar di rumah, dan yang terpenting, tahu kapan harus waspada dan segera mencari pertolongan medis. Dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi berbagai penyakit langganan bayi. Kolik, bayi sehat tiba-tiba menangis keras tanpa sebab jelas, biasanya sore atau malam. Penyebabnya misterius, diduga karena pencernaan belum matang. Cara menenangkan gendong, bedong, suara shh, atau ajak jalan-jalan. Ruam popok, kulit kemerahan di area popok, biasanya karena popok basah terlalu lama. Pencegahan ganti popok sering, bersihkan dengan air hangat, dan beri waktu tanpa popok. Gigitan serangga, bentol merah, gatal, cegah dengan kelambu, baju panjang dan lotion khusus bayi. Jika digigit, bersihkan area, kompres dingin, dan oleskan krim aman untuk bayi. Dengan persiapan, musuh-musuh kecil ini bisa diatasi dengan tenang. Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Namun, terkadang kita dihadapkan pada situasi yang membuat kita khawatir, terutama saat bayi kita sakit. Tidak semua penyakit bayi bisa ditangani di rumah. Ada tanda bahaya yang butuh dokter segera. Penting untuk mengenali tanda-tanda ini, agar kita bisa mengambil tindakan yang tepat dan cepat. Demam tinggi pada bayi di bawah 3 bulan. Ini adalah lampu merah pertama. Langsung ke dokter, jangan tunda. Demam pada usia ini bisa menjadi indikasi infeksi serius yang memerlukan penanganan medis segera. Kesulitan bernapas-napas cepat, cuping hidung kembang kempis, tarikan di sela iga, atau bibir kebiruan, ini darurat. Semua tanda ini menunjukkan bayi kesulitan mendapatkan oksigen yang cukup. Dehidrasi berat, bayi sangat lemas, mata cekung, ubun-ubun cekung, popok kering lebih dari 6-8 jam. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa bayi kekurangan cairan dan elektrolit. Jangan paksa minum jika muntah terus, segera ke fasilitas kesehatan. Muntah yang berkelanjutan dapat memperburuk dehidrasi. Perubahan perilaku drastis, bayi sangat lesu, sulit dibangunkan, atau menangis melengking tanpa henti. Perubahan perilaku ini bisa menjadi tanda masalah serius. Kejang, baik disertai demam atau tidak, juga darurat. Kejang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, dan memerlukan evaluasi medis segera. Percayai insting Anda, lebih baik periksa ke dokter dan ternyata aman, daripada menyesal. Jangan ragu untuk mencari pertolongan medis jika Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jangan andalkan Google saat lampu merah menyala. Informasi online tidak bisa menggantikan penilaian medis profesional. Tahu kapan harus bertindak bisa menyelamatkan nyawa. Keterlambatan penanganan bisa berakibat fatal. Selalu utamakan keselamatan bayi. Kesehatan dan keselamatan buah hati adalah prioritas utama kita. Saatnya membangun benteng pertahanan bayi. Jurus utama ASI eksklusif 6 bulan penuh antibodi, nutrisi, dan perlindungan alami. Imunisasi. Vaksin melatih sistem imun bayi agar siap melawan penyakit berbahaya. Ikuti jadwal imunisasi, jangan sampai terlewat. Jangan terlalu steril, biarkan bayi bereksplorasi di lingkungan bersih, agar sistem imun belajar.
Cuci tangan tetap wajib, tapi tak perlu rumah super steril. Tidur cukup. Saat tidur, tubuh bayi memperkuat imunitas dan tumbuh optimal. Ciptakan rutinitas tidur yang nyaman dan konsisten. Kombinasi ASI, imunisasi paparan lingkungan wajar, dan tidur cukup adalah kunci bayi kuat. Benteng pertahanan ini investasi kesehatan jangka panjang. Kunjungan rutin ke dokter atau posyandu itu wajib, bukan cuma saat bayi sakit. Di sini pertumbuhan berat, panjang, lingkar kepala dan perkembangan bayi dipantau. Grafik pertumbuhan adalah rapor kesehatan bayi. Deteksi masalah sejak dini sangat penting. Dokter juga cek milestones, tengkurap, meraih mainan, kontak mata, dan sebagainya. Manfaatkan kunjungan untuk bertanya apa saja, tidak ada pertanyaan bodoh. Jadwal imunisasi juga diingatkan di sini. Siapkan pertanyaan sebelum berangkat agar konsultasi maksimal. Kunjungan rutin jauh lebih menenangkan daripada bertanya ke Google. Nutrisi adalah bahan bakar utama pertumbuhan bayi. 6 bulan pertama ASI terbaik, atau susu formula jika perlu. Mulai 6 bulan, kenalkan MPASI. Tekstur lembut, satu jenis makanan baru tiap beberapa hari. Menu seimbang, karbohidrat, protein hewani dan nabati, lemak, sayur, dan buah. Variasi makanan penting agar bayi tidak jadi picky eater. Jangan paksa makan, buat suasana makan menyenangkan. Makan bersama keluarga bisa jadi contoh baik. Nutrisi bikin kecucuan makanan, tapi juga sehat dengan makan. Rumah harus jadi istana aman untuk bayi. Pastikan sirkulasi udara baik, hindari asap rokok sepenuhnya. Jaga kebersihan lantai dan mainan, tapi tak perlu steril berlebihan. Cuci tangan wajib sebelum pegang bayi. Baby proofing, tutup stop kontak, jauhkan kabel, amankan sudut tajam, simpan bahan berbahaya. Area tidur, box kosong tanpa bantal selimut tebal, bayi tidur telentang. Gunakan sleep sack jika dingin, bukan selimut. Perhatikan detail kecil untuk mencegah kecelakaan. Lingkungan sehat dan aman adalah investasi tumbuh kembang bayi. Usaha ekstra ini sangat berarti untuk masa depan si kecil. Jadi orang tua baru itu naik roller coaster emosi, kadang merasa super, kadang gagal total. Semua perasaan itu normal. Tidak ada orang tua sempurna, yang ada hanya yang terus belajar dan berusaha. Jangan panik, hadapi satu masalah dalam satu waktu. Bekali diri dengan pengetahuan dari sumber terpercaya dan percaya insting Anda. Jangan lupa merawat diri sendiri. Minta bantuan istirahat, makan bergizi. Orang tua bahagia lebih mampu merawat bayi. Nikmati setiap momen. Bahkan yang sulit waktu berjalan cepat. Kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Pejuang kurang tidur, kalian pasti bisa.